Chelsea resmi beli klub Liga 1 Prancis Giannis Tasbro. Chelsea membuat keputusan penting jelang bursa transfer awal musim, bukan dengan membeli pemain baru dengan harga mahal. The Blues kini memutuskan untuk membeli salah satu klub Liga 1 Prancis Giannis Tasbro. Dalam kasus ini, Chelsea yang membeli Tasbro, bukan Chelsea sebagai sebuah tim. Chelsea dalam hal ini adalah sebuah bluco atau konsorsium di bawah pimpinan dari Todd Boehly yang membeli The Blues pada musim lalu. Chelsea dilaporkan akan membayar 75 juta euro untuk bisa mendapatkan 100% saham Tasbro. Messi kompor Mbappe agar pindah ke Barcelona atau Real Madrid. Sekarang masih belum jelas apakah Kylian Mbappe akan bertahan atau pergi dari PSG pada musim panas ini. Lionel Messi kemudian coba membantu Mbappe untuk membuat keputusan. Ia menyarankan agar Mbappe segera pergi dari PSG dan Messi kemudian mengarahkan pemain 24 tahun tersebut untuk pindah ke Real Madrid ataupun Barcelona. Alasannya jelas, peluangnya meraih sukses akan jadi sangat besar jika ia bergabung dengan salah satu dari dua klub tersebut. Gini Wijnaldum sebut masih ingin bertahan di PSG jika diinginkan. Setelah kembali ke Paris usai masa peminjaman yang lebih sering diwarnai oleh cedera di AS Roma, Gini Wijnaldum telah dikaitkan dengan kepindahan permanen dari ibu kota Prancis itu saat ia memasuki tahun terakhir kontraknya bersama PSG. Meski demikian, mantan pemain dari Liverpool itu telah mengindikasikan bahwa ia akan tetap membuka opsi bertahan dan akan mendiskusikan masa depannya begitu kembali dari liburan. Gary Neville tuntut Premier League investigasi transfer ke Liga Arab Saudi. Gary Neville telah menuntut Premier League untuk memblokir transfer ke klub-klub Arab Saudi di tengah-tengah pertanyaan mengenai integritas divisi tersebut. Chelsea saat ini merupakan klub yang paling banyak melepas pemainnya ke Liga Arab Saudi. Hal ini secara khusus telah menimbulkan kontroversi karena adanya degan hubungan antara dana investasi publik milik Arab Saudi dan klub asal London tersebut. PF yang bulan lalu mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih 4 klub ternama Arab, yakni Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Ahli, dan juga Al-Hilal. Diduga memiliki saham di Clearlake Capital yang memegang 60% kepemilikan dari Chelsea. Nacho resmi perpanjang kontrak lalu menjadi kapten baru Real Madrid. Pekan yang membahagiakan untuk Nacho Fernandes. Setelah resmi memperpanjang kontrak, Nacho kini resmi menjadi kapten baru Real Madrid. Real Madrid dan Nacho Fernandes sepakat untuk memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2024. Kini Nacho akan memimpin para pasukan Real Madrid sebagai pemain paling lama di klub, dan Nacho akan didampingi Luka Modric dan Dani Carvajal sebagai dua wakil kapten. Real Betis bidik 3 pemain Premier League sekaligus. Real Betis aktif berburu pemain baru di bursa transfer musim panas ini sebagai persiapan dalam menyambut musim kompetisi yang baru. 3 nama masuk dalam daftar bidikan Los Verdes Blancos di bursa transfer kali ini. Nama yang pertama adalah pilar milik Leeds United, Yanni Maghroka. Sementara nama kedua ada Adam Traoré dari Wolverhampton. Tak hanya 2 nama tersebut, manajemen Real Betis juga tampaknya akan berusaha untuk mempermanenkan status dari Ayoze Perez. Ingin pensiun di Barcelona, Robert Lewandowski tolak tawaran Arab Saudi. Menurut kabar dari Polandia, Robert Lewandowski telah menolak penawaran untuk bergabung dengan klub Arab Saudi seiring dengan pernyataan soal ingin pensiun di Barcelona. Sang striker asal Polandia dikabarkan menerima penawaran senilai 150 juta euro dari Arab Saudi. Namun demikian, Lewandowski menolak untuk menanggapi negosiasi tersebut karena dia ingin bertahan di Barcelona. Setelah Sandro Tonali, AC Milan juga siap melepas Theo Hernandez. Belum hilang rasa terkejut fans AC Milan gara-gara kepindahan dari Sandro Tonali. Kini mereka sudah disambut rumor menghebohkan yang lain. AC Milan dilaporkan siap melepas salah satu pemain andalannya lagi. Sky Sport Italia melaporkan pemain yang dimaksud adalah bek kiri mereka saat ini, yakni Theo Hernandez. Laporan itu juga menyebut ada kans bagi Theo untuk bisa menyusul Tonali cabut di musim panas ini. Akan tetapi AC Milan mematok satu syarat sebelum melepas bek kiri Prancis tersebut. Siapapun yang berminat kepada Theo, mereka harus membayar antara 80 hingga 100 juta euro.
Cari pengganti Adrien Rabiot, Juventus menanti Thomas Partey. Menurut klaim dari jurnalis Gianluca Di Marzio, Juventus tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk musim depan mengenai lini tengah mereka, dan nama Thomas Partey merupakan salah satu pemain yang menarik perhatian manajemen dari klub asal Turin tersebut. Lebih lanjut, sang gelandang timnas Ghana diklaim telah memberikan persetujuan untuk bergabung dengan Bianconeri asalkan mendapatkan kontrak berdurasi setidaknya 3 tahun. Berita tersebut kemudian mengatakan bahwa kesepakatan bisa diselesaikan dengan mahar di kisaran 18 hingga 20 juta euro saja. Maukah AC Milan Christian Pulisic wajib berkorban? Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Pulisic berpotensi bergabung dengan Rossoneri, namun ia harus bersiap untuk berkorban jika pindah ke San Siro. Pengorbanan yang harus dilakukan oleh Pulisic di AC Milan adalah ia harus rela dipotong gajinya. Pulisic memang mendapatkan gaji yang sangat besar di Chelsea, yang mendapatkan sekitar 200.000 pounds per pekannya di The Blues. AC Milan tidak sanggup membayar gaji semahal itu, apalagi AC Milan saat ini sedang mengalami masalah keuangan yang cukup pelik. Alhasil Pulisic harus memotong gaji dalam jumlah yang besar jika ia mau bergabung dengan AC Milan. Inter Milan pasang harga selangit untuk Nicolo Barella. Rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Nicolo Barella di musim panas ini menemui kendala baru. Inter Milan membandrol sang gelandang dengan harga yang sangat tinggi. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter Milan pada dasarnya tidak akan menghalangi kepindahan Barella di musim panas. Namun Labenia Mata membandrolnya dengan harga yang cukup tinggi. Mereka berharap Manchester United bisa menebus sang pemain di angka 80 juta euro. Diincar Manchester United, Adrien Rabiot siap bermain di Inggris. Manchester United selangkah lagi lebih dekat untuk bisa mendatangkan jasa Adrien Rabiot. Sang gelandang dilaporkan tertarik untuk bermain di Premier League di musim depan. Foot Mercato melaporkan bahwa Rabiot sangat membuka diri untuk pindah ke Manchester United di musim depan. Sang gelandang sudah merasa cukup bermain di Italia dan ia ingin menjajal pengalaman baru di musim depan. Itulah mengapa Rabiot ingin menjajal bermain di Inggris. Ia sudah lama ingin menjajal kemampuannya di Premier League sehingga tawaran Manchester United itu menarik di matanya. Eksodus berlanjut, kini Cesar Azpilicueta bakal pergi dari Chelsea. Eksodus besar-besaran di skuad Chelsea pada musim panas ini kembali berlanjut. Terbaru bek mereka yakni Cesar Azpilicueta dilaporkan akan pergi dari Stamford Bridge. Dilansir oleh Bill, Azpilicueta mendapatkan tawaran untuk pindah ke Jerman di musim panas ini. Thomas Tuchel mengajak sang kapten agar pindah ke Bayern Munchen. Laporan yang sama mengklaim bahwa Chelsea tidak akan menghalangi kepergian Azpilicueta di musim panas. Ini disebabkan Chelsea sudah punya stok yang cukup banyak di posisi bek kanan. Arsenal bakal jual Eddie Nketiah. The Independent mengklaim bahwa Nketiah nampaknya tidak akan bermain di Arsenal pada musim depan. Pasalnya Arsenal kini ambil ancang-ancang untuk menjual sang pemain. Laporan tersebut mengklaim bahwa alasan mengapa Arsenal menjual Nketiah karena mereka sudah memiliki penyerang baru. The Gunners dilaporkan akan segera mengumumkan perekrutan dari Kai Havertz, dan penyerang Chelsea itu dikabarkan akan merapat ke London Utara. Dan kini menurut laporan terbaru Nketiah bakal dijual untuk memberikan tempat kepada Folarin Balogun. Manchester United segera lepas tawaran ketiga untuk daratkan Mason Mount. Manchester United dilaporkan belum menyerah untuk bisa mendapatkan jasa Mason Mount. Setan Merah dilaporkan akan segera melepas tawaran ketiga mereka ke Chelsea untuk transfer sang gelandang. Manchester United kemungkinan besar akan menawar Mason Mount dengan paket tawaran yang berada di bawah angka 60 juta pounds. Kemungkinan besar tawaran Manchester United itu bernilai 50 juta pounds plus 5 juta pounds dalam bentuk add-on. Manchester United menilai tawaran ini sudah cocok untuk pemain seperti Mason Mount yang kontraknya akan habis 1 tahun lagi. Keluarga Glazer hancurkan rencana transfer dari Erik ten Hag.
Sang manajer Erik ten Hag dikabarkan sudah memetakan target-target transfer yang ia inginkan. Ada sekitar 4 pemain yang ingin diboyong oleh sang manajer di musim panas. Namun The Mirror mengklaim rencana Erik ten Hag ini bakal kacau balau dan keluarga Glazer dilaporkan jadi penyebab rencana transfer itu kacau. Menurut laporan tersebut, keluarga Glazer saat ini tidak mau keluar uang banyak untuk belanja Manchester United. Ini disebabkan keluarga Glazer saat ini sedang berupaya untuk menjual setan merah ke investor yang baru, dan selama proses ini berlangsung, mereka tidak mau keluar uang untuk aktivitas bursa transfer United. Manchester City segera rampungkan transfer Josko Gvardiol. Juara bertahan Liga Inggris yakni Manchester City nampaknya akan segera merampungkan transfer kedua mereka. The Citizen dilaporkan akan mengunci transfer dari Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Dilansir oleh Fabrizio Romano, sudah satu kaki untuk bisa mendatangkan jasa Gvardiol. Secara garis besar, Gvardiol sudah menyepakati kontraknya di City, dan saat ini ada beberapa detail dalam kontraknya yang masih perlu diberesi. Bek timnas Kroasia itu dikabarkan dilepas oleh RB Leipzig di angka 80 juta euro. Xabi Alonso jadi penerus Carlo Ancelotti di Real Madrid. Carlo Ancelotti hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk menjadi manajer Real Madrid. Di akhir musim 2023-2024 mendatang, sang manajer sudah tidak terikat kontrak. Real Madrid ternyata sudah menemukan penerus dari Carlo Ancelotti. Madrid menilai manajer Bayer Leverkusen Xabi Alonso sebagai sosok yang tepat. Ada sejumlah alasan mengapa Perez kepincut dengan Xabi Alonso. Salah satunya adalah prestasinya saat menukangi Bayer Leverkusen. Bahas transfer agen Andre Onana temui perwakilan dari Manchester United. Agen dari penjaga gawang Inter Milan Andre Onana dikabarkan berada di Manchester hari ini untuk melakukan pertemuan dengan para petinggi dari Manchester United. Jurnalis Sky Sport Italia yakni Gianluca Di Marzio mengklaim Inter Milan tidak akan menerima tawaran di bawah 50 juta euro plus bonus yang signifikan. Jika nantinya sepakat, maka Onana akan bereuni dengan mantan pelatihnya di Ajax yakni Erik ten Hag yang saat ini menukangi Manchester United. Erick Thohir ingin bikin turnamen antar negara muslim. Ketua Umum PSSI menggulirkan terobosan baru buat sepak bola Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan tersebut berencana untuk membuat turnamen antar negara muslim. Sejauh ini baru diketahui bahwa akan ada 4 negara yang salah satunya adalah Palestina. Ide ini merupakan salah satu terobosan baru dari Menteri BUMN tersebut sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Chelsea resmi datangkan Nicholas Jackson dari Villarreal. Chelsea telah mengontrak Nicholas Jackson yang berusia 22 tahun dari Villarreal seharga 36 juta euro. Penyerang yang memiliki klausul pelepasan 35 juta euro tersebut telah setuju untuk pindah ke Chelsea dengan dibayar secara cicil. Dan kontrak jangka panjang kini telah disiapkan di Stamford Bridge dan semuanya telah ditandatangani.